Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 kelas IPA B dan mahasiswa yang lainnya. Di sini Bu Alfira akan menyampaikan review terkait dengan presentasi yang telah disajikan oleh kelompok 6 terkait dengan aplikasi PCK pada pembelajaran pesawat sederhana kelas 8 SMP. Sebelum saya menyampaikan review terkait dengan isi yang disampaikan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan terkait dengan tampilan PowerPoint yang sudah dibuat atau disusun oleh kelompok 6 ya. Kelompok 6 ini termasuk kelompok yang membuatnya cukup serius dan cukup hati-hati. Kenapa? Karena penulisan dari awal sampai akhir itu cukup rapi ya, menggunakan font yang size dan bentuknya itu memang benar-benar bisa terbaca dari awal sampai akhir ya. Kemudian kelompok ini juga menyediakan kotak untuk tampilan wajah ya ketika rekaman. Kemudian ada kotak lagi yang membedakan atau membatasi dengan backgroundnya. Akan tetapi ini masih nanggung menurut saya ya. Coba kalau misalnya ini lebih gelap lagi, pasti tulisan putih ini akan lebih jelas dibaca. Atau ini lebih terang lagi sehingga tulisan yang hitam ini akan lebih mudah untuk dibaca gitu ya. Tapi terlepas dari itu saya rasa ya secara keseluruhan tulisan yang sudah disajikan oleh kelompok 6 ini bisa terbaca dari awal sampai akhir. Ya, memang untuk kelas B ini di kelompok-kelompok sebelumnya juga dalam penulisan memang cukup rapi dan dilanjutkan oleh kelompok-kelompok selanjutnya. Ini merupakan kerjasama yang baik, kompak dari awal sampai akhir. Kemudian di kelompok 6 ini juga masih melanjutkan tradisi di kelompok B menggunakan backsong yang membuat penonton itu betah untuk menyimaknya dari awal sampai akhir. Penjelasannya pun cukup jelas ya dari awal sampai akhir. Ketika menampilkan foto di awal anggota kelompok itu juga cukup bagus dan cukup rapi. Baik ya. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Anda mencantumkan 1 sampai 4, tapi kita fokus yang 3 sama 4 saja ya. Di sini menggunakan kata kerja menjelaskan dan kata kerja pada ranah keterampilan menyajikan. Nah, yang menyajikan di sini menyajikan hasil penyelidikan atau penyelesaian masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung ke indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Saya rasa secara keseluruhan ini sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan dengan format yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Akan tetapi di sini ada yang saya buat warna merah karena saya rasa ini kurang sesuai. Mendemonstrasikan itu termasuk kata kerja operasional yang termasuk pada ranah keterampilan. Tolong ini diganti yang sesuai dengan ranah pengetahuan ya. Nah, yang belum sesuai ini KD 4-nya karena IPK 4-nya karena di KD 4 tadi harus ada penyelidikan ya. Ada penyelidikan dan saya kembali ke KD ya. Penyelidikan dan penyelesaian masalah tentang manfaat. Nah, di sini harusnya mendemonstrasikan atau menyajikan penyelesaian masalah terkait dengan pesawat sederhana. Nah, di sini mendemonstrasikan boleh ya, akan tetapi kalimat di belakangnya itu harus sesuai dengan KD-nya, menyesuaikan dengan KD-nya, mendemonstrasikan tentang penyelesaian masalah ya terkait dengan penggunaan pesawat sederhana. Oke. Selanjutnya di materi ini saya rasa tidak masalah ya, akan lebih baik ini tulisannya nggak usah putih sama hitam. Kalau putih semuanya, hitam semuanya ya. Ataupun kalaupun mau dibuat dengan warna yang berbeda, maka backgroundnya pun seharusnya berbeda ya. Yang tulisannya putih backgroundnya itu gelap, yang tulisannya hitam itu backgroundnya terang. Nah, ini yang malah lebih jelas, ini yang tulisannya lebih kecil ya, tulisannya lebih kecil tapi backgroundnya putih, maka
ini akan lebih mudah terbaca dibandingkan tulisan hitam yang backgroundnya juga sedikit gelap. Kemudian model pendekatannya menggunakan STAD. Oke, agak berbeda dengan kelompok-kelompok sebelumnya, tapi saya rasa tidak masalah ya. Kemudian menggunakan scientific sebagai pendekatan dan strateginya kooperatif. Metodenya demonstrasi, diskusi, dan presentasi. Oke, selanjutnya di langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya rasa untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir itu sudah sesuai ya, sesuai dengan sintaks kooperatif STAD. STAD ini ciri khasnya adalah adanya kelompok yang heterogen, kemudian yang kedua adalah penyajian ya, penyajian hasil akhir atau biasanya oleh guru itu dilakukan dengan presentasi, kemudian penyampaian hasil skor atau poin. Nah, di bagian pendahuluan ini sudah sesuai, ada salam, apersepsi, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian di sini ada membagikan kelompok. Kelompoknya heterogen sudah betul. Kemudian di sini ada perencanaan kooperatif STAD. Di sini yang masih kurang adalah kita perlu mengenalkan model pembelajaran yang akan dilalui oleh peserta didik. Anda tidak perlu menyampaikan bahwa kita akan melakukan STAD gitu kan. Jadi siswa nggak akan ngerti apa itu STAD. Sampaikan saja kepada siswa bahwa pembelajaran kali ini peserta didik secara individu atau secara kelompok ya diminta untuk saling berkompetisi ya untuk memperoleh skor yang paling tinggi, skor sebanyak-banyaknya, jadi sehingga mereka itu termotivasi dalam kegiatan pembelajaran untuk memperoleh skor setinggi-tingginya. Nah, Anda juga bisa menyampaikan di sini ya bahwa nanti 3 skor tertinggi akan memperoleh reward ya. Rewardnya itu nanti bisa berupa bintang atau mungkin sekali-kali ya, tidak perlu setiap minggu, sekali-kali Anda memberikan sedikit alat tulis ataupun jajanan, itu juga boleh, nggak masalah ya. Oke, nah selanjutnya sebelum ke slide-slide berikutnya, yang tidak nampak di sini adalah pendekatan saintifik ya. Kalau pembelajarannya sudah sesuai dari awal sampai akhir, hanya saja belum digolongkan atau dikategorikan pada kegiatan saintifik gitu ya. Nah, ini juga saya rasa kemarin ada juga yang berkomentar terkait dengan pendekatan saintifik ya. Oke, analisis lembar kegiatannya itu juga harus disampaikan apa judulnya. Kemudian penyajian hasil akhir, mempresentasikan, evaluasi. Nah, di sini guru memberikan klasifikasi kesimpulan pembelajaran yang telah dilakukan. Harusnya yang menyampaikan klarifikasi, mengambil kesimpulan itu bukan guru tetapi peserta didik. Jadi peserta didik ataupun peserta didik beserta dengan guru bersama-sama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Atau Anda tambahkan guru memberikan penguatan ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Penguatan dulu baru penarikan kesimpulan ya oleh peserta didik. Nah, kemudian di sini guru mengakumulasikan skor menjadi skor kelompok. Saya tanya di sini, ini skor itu skor apa? Ya, apakah skor pretest posttest ya atau skor ketika presentasi. Nah, seharusnya untuk skor ini Anda lebih mudah menyampaikannya kalau Anda membuat kuis terlebih dahulu. Di pertemuan selanjutnya juga ada kuis, tapi harus tegaskan kepada siswa bahwa pada pembelajaran ini Bu Guru akan membuat kuis ya, silahkan tiap individu atau kelompok berkompetisi untuk memperebutkan skor setinggi-tingginya gitu ya. Kalau misalnya skor pretest, posttest maupun presentasi, kalau secepat 2 kali 40 menit saya rasa agak merepotkan guru. Tapi kalau misalnya Anda membuat kuis ya, kuis pohon pengetahuan, kuis siapa yang paling cepat menjawab pertanyaan ya setelah
dilakukan presentasi atau setelah penyampaian penguatan itu akan lebih menarik ya. Jadi tiap kelompok itu berkompetisi untuk memperoleh skor setinggi-tingginya gitu ya. Itu juga boleh. Guru mengumumkan skor tertinggi kelompok untuk materi pesawat sederhana dan memberikan penghargaan. Penghargaan ini harusnya juga disampaikan di awal sehingga mereka itu punya motivasi yang lebih banyak dibandingkan kalau tidak disampaikan adanya reward di akhir pembelajaran. Oke, selanjutnya di pertemuan yang kedua, oke, sama ya, masih tidak terdapat langkah kegiatan pembelajaran pada pendekatan saintifik. Demonstrasi boleh, ini harusnya masuk kegiatan mengamati. Nah, ini juga sama, guru memberikan kesimpulan, harusnya bukan guru tetapi peserta didik. Guru memberikan nilai tambahan bagi siswa yang menjawab kuis. Lebih baik ini kuisnya tiap pertemuan berbeda. Jadi pada materi pembelajaran pesawat sederhana ini, siswa ini sudah menanti-nanti karena tiap pembelajaran pasti ada kuis dan ada rewardnya. Jadi Anda menjadi seorang guru yang dinanti oleh siswa. Gurunya dinanti, materinya juga dinanti. Selanjutnya, oke, ini masih sama ya, tolong disesuaikan dengan review saya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi selain pendekatan saintifik, penambahan kuis, Anda juga perlu menambahkan pembelajaran sesuai dengan KD4 tadi. Penyelidikan dan penyelesaian masalahnya di sini kurang tepat ya, tidak nampak. Mungkin ini agar pembelajarannya itu memang ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditampilkan pada awal tadi, bisa pada tiap pertemuan ini Anda tuliskan terlebih dahulu tujuannya, tujuan yang hendak dicapai itu apa saja, sehingga langkah-langkah pembelajaran yang sudah Anda tuliskan di sini berorientasi untuk mencapai tujuan pembelajaran pada pertemuan 3 atau pertemuan 2 dan pertemuan pertama. Jadi diplot-plotkan pada tiap pertemuan itu ada tujuan pembelajaran di bawah tulisan pertemuan gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Silakan kelompok ini untuk berdiskusi, melakukan revisi, kemudian ditulis di blognya masing-masing. Paling lambat 2 minggu sejak saya upload video review ini. Nanti silahkan link dari masing-masing blognya itu dimasukkan pada deskripsi video presentasi Anda. Berikan keterangan bahwa ada revisi dari PowerPoint yang telah dipresentasikan. Ya, ada link URL-nya di bawahnya ditampilkan semuanya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.